Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita kali ini akan memikirkan tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran. Saudara, saya pikir kekhawatiran telah menjadi bagian dari hidup manusia modern. Ada apa sebetulnya dengan kekhawatiran? Ya, bagaimana mengatasinya? Nah, bagian pertama yang akan kita pikirkan adalah mengapa manusia itu menjadi khawatir. Di dalam kitab Injil Matius pasal 8 kita akan membaca dua bagian, ya. Yang pertama 23 sampai 26. Matius 8 23 sampai 26, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di dalam danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Lalu dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 22, Matius 13:22 dikatakan begini, "Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah." Saudaraku yang kekasih, di dalam dua bacaan ini menarik kalau kita memperhatikan. Mengapa sebetulnya manusia itu menjadi orang yang gampang khawatir? Alkitab mengajarkan kepada kita kekhawatiran manusia ternyata berangkat dari satu perspektif atau cara pikir atau sudut pandang yang salah, saudara. Saya kira kita banyak sekali mendengar khotbah-khotbah yang tidak Kristiani di dalam ibadah Kristen. Oh, ini maksudnya apa, Pak, gitu ya? Yaitu ibadah-ibadah yang meninabobokan kita, yang membuat kita kehilangan kesejatian kekristenan kita. Lalu akhirnya kita frustrasi menghadapi hidup ini. Banyak orang kemudian merasa frustrasi berdoa karena diajar, "Berdoalah, lalu semua yang kamu mau kamu akan dapatkan." Lalu dia berdoa, ternyata tidak dapat. Lalu dia mulai kecewa. Padahal dia tidak belajar, berdoa tidak selalu Tuhan beri. Kalau sesuai kehendak Tuhan, iya Tuhan beri. Tapi kalau tidak, iya tidak. Tetapi ketika doa itu diobral, pokoknya kalau berdoa pasti dapat tanpa memperhatikan sikap hati, jadilah masalah, perspektif yang salah. Ya. Nah, jadi paham-paham seperti ini, hidup sebagai orang Kristen pasti kaya, nggak mungkin miskin. Hidup sebagai orang Kristen pasti sehat, nggak mungkin sakit. Sehingga ketika orang Kristen menghadapi sakit, maka dia merasa tertuduh. Menghadapi kemiskinan, dia menjadi malu karena rasa seperti orang yang dikutuk. Aneh. Dia tidak mengerti firman Tuhan, dan dia tertimpa, tertindih, kemudian dia menjadi korban. Nah, jadi bagian pertama yang harus kita pahami adalah perspektif kita yang salah terhadap nilai Kristiani. Saudara yang kekasih, ini menjadi sesuatu pemikiran serius bagi kita. Bagaimana pemahaman kita akan nilai-nilai hidup itu jauh dari apa yang diajarkan Alkitab. Kita menemukan misalnya Ayub saja ya pernah miskin, pernah sakit. Rasul Paulus di Perjanjian Baru malah kena duri sebagai anugerah dari Tuhan. Coba pikirkan itu. Jadi dikasih berkat, dikasih karunia, tapi duri. Nah, jadi hal-hal seperti itu sudah menunjukkan kepada kita betapa hidup ini tidak seperti yang saudara bayangkan. Saya kadang-kadang suka sinis melihat banyak orang yang kemudian begitu optimisnya terhadap sesuatu kalimat, tetapi bukan berbasiskan atau berdasarkan iman, tapi optimis yang dibangun di dalam kerangka sama seperti orang sugesti diri, begitu ya. Sehingga orang Kristen tidak beda dengan orang dunia pada umumnya. Semangat di luar, tetapi rapuh di dalamnya, rontok nggak karu-karuan. Nah, jadi kita mesti menemukan original sikap tadi dengan membangun perspektif yang benar tadi. Perspektif yang balance, bukan perspektif yang disukai orang pada umumnya. Nah, jadi soal sakit atau sehat, soal kaya atau miskin, nggak ada hubungannya itu kemudian dengan soal diberkati atau tidak diberkati Tuhan. Pemeliharaan Tuhan unik pada diri tiap anaknya dan tiap anaknya diberkati. Entah dia sehat, entah dia sakit, entah dia kaya, entah dia miskin. Alkitab dari PL sampai PB menunjukkan hal itu. Tetapi kemudian ada bagian-bagian kitab yang dicomot, lepas dari konteksnya,
Sehingga kemudian dia menjadi satu cerita yang berdiri seakan-akan tidak ada contoh lain di Alkitab, lalu memberikan perspektif yang salah tentang kekristenan. Nah, jadi inilah yang menimbulkan sebetulnya kekhawatiran atau rasa frustrasi di dalam beriman itu. Jadi saya pikir kita perlu hati-hati untuk memahami itu. Sehingga apa yang kita pahami, kita yakini, kalau tidak kita gapai, kita mulai goncang, mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan masih ada atau Tuhan memperhatikanku atau tidak. Tapi yang salah siapa? Yang salah kita. Kita yang punya perspektif gitu, tapi Alkitab tidak pernah mengajar begitu. Jadi perspektif yang salah itu dulu. Aspek yang kedua, saudara yang kekasih, di dalam perspektif yang salah tadi, persis seperti apa yang dialami oleh para murid-murid itu. Ya. Sehingga pada waktu mereka punya pemikiran bersama dengan Yesus, lalu angin itu goncang, ternyata ada aspek kedua. Apa yang mereka percaya tentang Yesus itu adalah percaya sebatas apa mereka mampu percaya, artinya fenomenanya. Sehingga ketika melihat angin badai yang begitu keras, mereka mulai takut. Bukan saja khawatir, sudah takut luar biasa. Nah, Yesus bangun menghardik mereka, tidak mau mengerti apa yang terjadi, tetapi justru menghardik dan menegur mereka. Berapa lama lagi kamu percaya, hai yang kurang percaya? Nah, di dalam persoalan seperti ini menjadi menarik, saudara. Intinya pertama adalah murid-murid itu kan bersama Tuhan Yesus, tapi mereka masih khawatir melihat kenyataan ombak yang besar. Mereka takut. Sehingga ketakutan mereka itulah Yesus kemudian marah kepada mereka. Kenapa mereka seperti itu? Karena seharusnya tidak begitu. Nah, ini menjadi hal-hal yang serius yang perlu untuk kita pikirkan, saudaraku. Ini menjadi teguran yang serius bagi tiap orang percaya supaya kemudian tidak terjebak di dalam perangkap yang salah di dalam kehidupan mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh murid-murid sebuah kesalahan yang menyedihkan. Dan disitulah mereka mengalami kekacauan di dalam sikap hidup mereka. Sehingga ada kegalauan-kegalauan yang sangat menyedihkan. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, saudaraku. Tuhan marah. Tentu tidak menyenangkan, tidak. Apa bukan kalau kita ditegur Tuhan? Itu sama sekali tidak menyenangkan. Tapi itu yang terjadi untuk mereka. Mereka ditegur Tuhan. Tuhan marah kepada mereka. Karena mereka terprovokasi oleh angin ribut itu, oleh badai itu. Mungkin kita akan berkata kan wajar orang tidak ketakutan melihat badai begitu. Iya, wajar orang ketakutan melihat badai begitu. Yang menjadi tidak wajar adalah ketika Yesus menyertai mereka, mereka masih takut. Ya, jadi apa yang terjadi? Kesalahan perspektif tadi lagi. Nah, ini bagian yang kedua. Karena kita lebih suka melihat fenomena bersama Yesus. Jadi kalau bersama dengan Yesus itu badai pun gak akan turun. Sehingga waktu turun ketakutan lagi kita. Sama seperti saya bilang tadi perspektif. Ikut Tuhan kita pasti kaya, pasti sakit. Waktu kita miskin, ada persoalan ekonomi. Waktu kita sakit, gentarlah kita. Dan Tuhan akan menghardik kita. Berapa lama lagi kamu percaya? Yang kurang percaya. Jadi sikap kurang percaya menjadi bagian kedua yang perlu kita pikirkan. Akibat kesalahan pemahaman tadi. Jadi perspektif yang salah itu mengakibatkan iman tidak bertumbuh. Sehingga kita menjadi orang yang percaya tapi kurang. Nah, gitu bahasanya ya. Sehingga kita disebutlah oleh Tuhan Yesus menjadi orang yang kurang percaya. Banyak kali kita tertipu dengan orang dalam ucapannya. Lalu kita berkata, wah dia luar biasa loh imannya Pak. Luar biasa imannya dari mana? Dengar aja Pak, dia ngomong, dia percaya gini, dia percaya gitu. Kalau ngomong saudaraku dan saudara percaya, saya juga bingung lihat saudara. Melihat iman kok dari kata orang, ngomong orang. Khotbah itu gampang. Kesaksian itu gampang. Ngomong itu gampang, bilang percaya itu gampang. Bilang kalaupun badai bertiup, api membakar, aku tetap percaya. Gampang itu, apa susahnya itu? Jangan kau simpulkan itu sebagai percaya atau iman yang hebat. Saudara ingat bagaimana Petrus berkata, Tuhan apapun yang terjadi aku tidak akan meninggalkan engkau. Yang lain boleh goncang imannya, tetapi aku Petrus tidak. Kenyataannya apa? Bukan saja imannya goncang, malah dia menyangkal Yesus, saudaraku. Dia sangkali Yesus Kristus Tuhannya. Dia bilang bukan. Dia bilang dia tidak mengenalnya. Ironis kan? Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, saya kira perlu kita memahami dengan utuh dalam kehidupan kita, supaya jangan sampai kita salah dalam hari-hari kita itu melakukan apa yang tidak cocok dengan yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita tidak menjadi lagi saksi, tetapi bahkan menjadi aib yang mengerikan. Jangan tertindas di situ. Nah, oleh karena itu,
kekurang percayaan yang muncul menjadi benih daripada kekhawatiran yang subur. Itu terjadi pada murid-murid sekalipun Yesus menyertai mereka. Sekalipun kemudian orang-orang modern misalnya kita sekarang ini kan menyebut nama Yesus, pergi kebaktian, KKR, bolak-balik, sampai sebetulnya lucu juga ya. Kalau KKR terlalu sering itu kan menunjukkan sebetulnya ada situasi yang tidak sehat dari orang Kristen. Iya dong, kebaktian, kebangunan rohani berarti pada tidur semua kan gitu ya. Mestinya itu kan cuma terjadi sesekali untuk menyegarkan diri kita, menyegarkan ingatan kita. Tapi entahlah orang Kristen, dia nggak jelas posisi imannya di mana. Karena tidak berani kritis terhadap dirinya, tidak berani kritis terhadap pemahamannya, tidak berani mengkritisi sikap hidupnya. Padahal kita harus seperti itu. Kita mesti berani menguji diri kita, sebetulnya aku ini sungguh apa tidak, sejauh mana aku percaya. Nah jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, camkan dan pikirkanlah perspektif yang salah tentang hidup ini memberi saudara satu kekacauan dalam kepercayaan kepada Tuhan. Itu menjadi benih kekhawatiran, kurang percaya ya. Sekalipun bersama menyebut mengaku bersama dengan Tuhan, penuh dengan kesaksian hebat ya, penuh dengan khotbah-khotbah yang hebat, tapi tetap saja khawatir. Apa nilainya itu? Saya kasih contoh sederhana. Selalu bilang Tuhan beserta kita, Tuhan memelihara kita, tapi kekayaan yang dicarinya. Ya, kalau sudah urusan uang ribut juga misalnya. Lah, di mana percaya Tuhannya? Iya kan? Katanya percaya Tuhan. Kalau percaya Tuhan kenapa takut berbagi? Kenapa takut pakai duitnya untuk orang lain supaya lebih banyak yang ditolong daripada lebih banyak yang kita pakai sendiri? Nah, itu kan sikap-sikap iman yang bisa diukur mestinya. Tetapi kemudian kita ini semua jadi buta, saudara, sehingga kita tidak berani mengukur itu dengan ukuran yang Tuhan mau. Ya, saya harap kita perlu dengan satu kehati-hatian, dengan jujur kita jeli melihat hidup kita ini sebagai orang Kristen untuk siapa ya? Kalau untuk kita sendiri, tidakkah kita malu? Karena Kristus mengajar kita hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, menjadi milik Tuhan, dan hidup kita bukan lagi hidup yang berpusat pada diri, tapi berbagi. Ketidakberanian berbagi, keberanian hanya menumpuk untuk diri, itu juga menjadi virus kekhawatiran yang menggila. Membuat kita kalau kekurangan keuangan sedikit pun sudah merasa, waduh malapetaka nih, dan seterusnya. Sehingga kengerian-kengerian kekhawatiran itu datang silih berganti karena perspektif tadi mengakibatkan juga kita menjadi makin kurang percaya. Nah ini kengerian-kengerian yang bertumbuh dalam kehidupan orang-orang Kristen. Sehingga hidup orang Kristen ya seperti yang saya bilang tadi, seringkali gagal untuk menjadi saksi Tuhan yang seutuhnya. Di mana posisi saudara? Apa yang sedang saudara kerjakan, saudara lakukan dalam kehidupan keberimanan saudara? Sudahkah saudara sungguh-sungguh percaya pada Dia, melakukan apa yang Dia mau? Nah itu menjadi tantangan yang serius, saudaraku yang kekasih. Ya, itu menjadi pemikiran-pemikiran kita yang patut kita tumbuh kembangkan. Mengapa manusia itu khawatir? Lalu di sisi lain seperti apa yang dikatakan dalam perumpamaan tentang penabur, saudara. Dikatakan bahwa benih itu firman itu bisa jatuh di berbagai jenis tanah, yang salah satunya di tanah yang di tengah semak duri. Maka dikatakan itu adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Ya, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, kalau sudah begini kan kita menjadi repot nih. Lalu itu bagaimana dong? Ya, katanya kan firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Lah ini firman Tuhannya nggak berbuah. Ya, nanti satu waktu kita akan membahas itu, saudara. Tetapi dalam konteks ini yang ingin saya ajak saudara untuk melihat adalah ketika digambarkan tanah itu tanah yang berduri, sehingga firman itu tidak bertumbuh. Maka kalau yang pertama kita bicara perspektif Kristiani kita yang salah, ya, maka yang kedua kita juga mempunyai satu kekurang percayaan kepada Tuhan itu. Dan aspek yang ketiga adalah ya, perspektif itu dasar dari mana kurang percaya berkait-mait, dan itu dasar dari mana? Dari doktrin kan gitu. Doktrin yang benar tentang Tuhan itu. Sehingga kalau tidak dia seperti semak duri tadi, ditabur lalu dihimpit lalu mati. Dihimpit oleh apa? Dikatakan tipu daya kejahatan dan kekhawatiran dunia. Saudara-saudara, di dalam dunia ini kita hidup, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Nah, itu menimbulkan ketakutan bagi kita. Apa yang akan terjadi besok? Kalau ada orang datang memberikan kita jaminan tentang hari esok, pasti kan kita mau semua kan? Celakanya itu yang kita lakukan dalam kekristenan. Sehingga ada iming-iming tentang hari esok, kita akan begini, kita akan begitu, masuk surga. Semua kita gelap mata, tidak lagi menguji. Betul apa tidak itu berita itu? Sesuai nggak dengan Alkitab? Ya, comot sana ayat, comot sini ayat, semua kita terima. Sehingga maafkan saya kalau saya katakan, kita ini adalah penjahat-penjahat yang cukup menakutkan sebetulnya. Karena kalau beli baju saja, kita pilih bajunya, kualitasnya, jahitannya, semuanya kita periksa. Mau beli baju, beli kaos, beli sepatu kan begitu. Yang harganya murah dan pasti rusak punya. Tapi herannya, kalau mau mendengar firman Tuhan, kita nggak pernah pilih-pilih. Telan aja semua yang cocok sama kita. Kan sadis banget. Dan kalaupun memilih, kita tidak memilih yang berkualitas. Kita milih yang cocok dengan kemauan kita. Tapi kalau pilih pakaian, aksesoris, kita pilih yang kualitas. Harga yang bagus, kita pertimbangkan semuanya. Mahal boleh, asal bagus kan gitu. Kita hitung itu. Tetapi heran, untuk firman tidak. Kita mau yang recehan, barang bekas punya, istilahnya begitu ya. Saya di sini katanya menghindar daripada kebenaran yang seutuhnya. Kita tidak mengerti doktrin yang seharusnya. Akhirnya muncullah kekacauan dalam kehidupan kita. Kekacauan yang kemudian menjadi problem yang serius dalam keimanan kita. Nah, ini menjadi berbahaya sekali, saudara yang kekasih. Nah, inilah kemudian di mana doktrin itu tidak bertumbuh dengan sehat. Ya, rasa panggilan saya untuk terus menolong orang Kristen mempunyai dasar iman Kristen yang kuat, yang sehat gitu, membuat kita mendirikan ABC, Antioquia Bible Course. Ya, sekarang menjadi Antioquia Bible College. Kita berikan pelajaran-pelajaran materi yang bermutu. Ya, walaupun ini hanya diplom program, karena memang kita tidak mau menjual beli gelar. Ya, tapi terlalu banyak orang belajar dan punya gelar yang hebat-hebat, tetapi bobot tidak memadai. Ironis kan? Orang Kristen bukan butuh gelar itu, tapi butuh bobot itu kalau mau jadi Kristen. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, membenahi diri kita untuk bobot yang kuat tadi, yang bermutu tadi. Perlu pembelajaran-pembelajaran serius yang terus kita belajar untuk melengkapi diri kita untuk mengerti kebenaran itu. Supaya kita jangan menjadi salah dan terjebak di perangkap-perangkap yang kemudian mengkerdilkan kita, membuat kita tidak bertumbuh dalam iman percaya kita. Supaya hidup kita itu tidak seperti semak belukar itu. Tiap kali dengar khotbah, tiap kali dengar firman, semangat sebentar, lenyap kemudian. Kenapa? Karena kita ternyata memahami pemahaman yang tadi, perspektif muncul yang salah karena doktrin yang salah. Sehingga dunia ini mulai menggoncang dengan segala trik-triknya. Fakta-fakta dunia ini membuat kita khawatir. Belum lagi tipu daya dikatakan dari apa? Kekayaan. Sehingga tidak punya uang membuat kita khawatir. Lalu karena kita khawatir akhirnya apa? Melegalitas, penipuan. Kita mengesahkan penipuan demi mempertahankan kehidupan atau prestis yang ngomong kosong sebetulnya. Buat apa kemudian Anda kaya raya, tapi kalau semua orang membenci Anda karena Anda menipunya? Bagaimana kau bisa tenang hidup seperti itu? Ya kan? Buat apa Anda kemudian bisa apa? Bagaimana kemudian Anda bisa tidur misalnya? Anda seorang hamba Tuhan tapi kaya rayanya luar biasa, padahal masih banyak orang yang miskin, yang merana. Saya sangat tertegun dan selalu mengingat Mother Teresa punya pergumulan sebelum dia mengambil keputusan meninggalkan sekolah jet set yang dilayaninya itu. High class punya sekolah bukan? Dia kepala sekolah situ, masa depannya cukup bagus, hari-harinya cukup indah. Tetapi tiap kali dia melihat orang miskin, batinnya terus berteriak. Aku lapar, haus, lapar, haus, lapar, haus. Wow, tiap hari dia lihat itu ya. Orang-orang miskin di Kalkuta yang banyak itu. Membuat hatinya terpanggil dan kemudian melepaskan dirinya dari ordo yang ada dan kemudian memilih untuk memulai sebuah ordo melayani orang-orang susah. Tidak langsung diizinkan oleh Vatikan sampai 2 kali. Tapi ketika dia memulainya, dia mulai pelayanan yang luar biasa. Dia gelisah dengan kekayaannya. Dia gelisah dengan kemewahan. Dia gelisah dengan fasilitasnya yang wah waktu melihat orang miskin. Tapi sekarang lucu. Orang justru berebut untuk bisa tidur dalam gelimang kemewahan. Tanpa pernah gelisah pada kemiskinan. Tanpa pernah hadir di sana apalagi. Ironis ya. Dan itu terjadi. Kristen kah? Nah karena itulah kemudian ketika itu berubah, kekhawatiran itu muncul. Nah orang kayak Mother Teresa nggak punya rasa khawatir dia. Karena kekayaan bagi dia cuma alat.
yang Tuhan beri untuk dipakai dalam melayani Tuhan. Jadi dia nggak ada khawatir hidup ini. Nggak ada uang di tangannya pun, soal besok dia percaya Tuhan pasti pelihara. Saya selalu suka dengan kata-kata yang saya sering kali ucapkan. Saya selalu berkata, kita tidak tahu hari esok. Yes, karena kita manusia. Kita tidak tahu besok apa yang terjadi. Itu betul sekali. Tetapi kita tahu besok pasti Tuhan pelihara kita. Amin sekali, bukan? Dan pasti Tuhan pelihara kita sebagai pemeliharaan yang terbaik yang diberikan. Amin sekali, bukan? Tetapi yang terbaik itu tidak sama dengan you sehat kaya. Nanti dulu. Siapa bilang miskin itu jelek? Siapa bilang sakit itu jelek? Jadi kalau kita menemukan pembanding-pembanding, misalnya kan, ada Lazarus sudah miskin, sakitan pula lagi borokan. Yang kaya itu sehat pula lagi kaya raya, tapi ke neraka dia. Ya, bukan kita juga bilang sehat itu apa kaya itu dan sehat itu salah, tidak. Banyak juga yang kaya sehat ke surga kan. Tapi mereka kaya sehat bukan karena mencari kekayaan dan kesehatan itu, tapi karena mereka melayani Tuhan dan Tuhan berkati mereka. Contohnya seperti Zakeus. Begitu dia kaya, dia bagi hartanya. Hebat kan? Lain sekali dengan semangat masa kini. Maka rasul-rasul itu sangat kaya mereka, karena seluruh mereka berikan sebagai satu kontribusi utuh dalam melayani tubuh Kristus. Wow. Itu yang membuat saya terkagum dan tergila-gila, saudara. Dan saya selalu memikirkan apa yang dilakukan oleh para rasul itu. Sehingga hidup saya seringkali jadi hidup tarik-menarik. Bahwa sekarang ini saya tidak sekaya yang sebagaimana mestinya, itu fakta. Ya, saya bisa berkali-kali lipat dari kekayaan saya sekarang. Cukup dengan merubah switch pelayanan saya yang tidak mendatangkan uang jadi mendatangkan uang. Dengan tidak memegang yang lain-lain lagi, hidup saja sebagai pengkhotbah keliling, putar sana putar sini. Pasti saya dapat banyak uang. Tapi saya sadar panggilan saya bukan itu. Itu sebab kita ngurus sekolah, bikin pelayanan media, semua uang keluar. Ya, nulis uang keluar. Buku saya dijual, kaset saya dijual untuk dipakai lagi pelayanan. Saya tidak mau ambil income dari situ. Ya. Coba rindu. Tetapi, ini dia. Tetapi itu pun saya tidak pernah dipenjara. Saya tidak pernah terlalu amat sangat seperti menderita seperti para rasul itu di dalam kitab di dalam Alkitab, kisah mereka yang berat itu. Sehingga saya juga masih merasa malu terhadap diri saya. Saya masih evaluasi diri saya dan saya berdoa, Tuhan tolong saya supaya hidupku betul-betul memuliakan-Mu. Mungkin tiap orang memang beda-beda judul yang Tuhan kasih ya. Saya tidak tahu persis apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup saya, tetapi saya tahu persis yang terbaik pasti Dia kerjakan. Entah dalam sehatku, entah dalam sakitku, entah dalam ada uangku atau tidak ada uangku, entah dalam sukaku, entah dalam dukaku, Tuhan tidak mungkin salah. Nah itulah yang bisa kita bangun untuk mengurangi kemudian rasa kekhawatiran yang salah, sehingga menjadi kekhawatiran yang perlu. Misalnya saya khawatir kalau anak-anak saya tidak takut Tuhan, saya khawatir kalau anak-anak saya gagal di pergaulan. Nah itu penting. Tetapi tidak khawatir terhadap hal-hal duniawi. Ya, halal soal kekayaan. Semoga ini bisa menolong saudara untuk mengerti. Karena saya khawatir. Nah ini ya, kalau saudara seringkali khawatir nggak dapat duit, khawatir nanti nggak sehat, tapi kurang khawatir kalau anak-anak bergaul salah, kurang khawatir kalau hidup tidak sesuai kehendak Tuhan. Semoga Anda tidak terjebak di situ. Mengapa manusia khawatir? Karena kesalahan perspektif. Mengapa manusia khawatir? Karena kurang percaya. Mengapa manusia khawatir? Karena tidak berdiri di atas doktrin yang benar. Semoga Anda keluar dari jebakan seperti itu yang membuat Anda salah, tetapi hidup dalam kebenaran yang utuh. Tuhan memberkatimu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami, untuk hari-hari yang sudah Kau berikan pada kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan menolong, menuntun, membimbing kami dalam tiap-tiap langkah kami, supaya hidup kami menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun bimbing kami di dalam kasih-Mu, supaya demi kepujian dan kemuliaan nama-Mu, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam surga. Dan terus mohon pimpinan Tuhan dari hari-hari kami, supaya Tuhan dipermuliakan di hidup kami. Terima kasih, peliharakan kami, supaya kami belajar berani dan tak khawatir dalam hidup ini, sehingga Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.